Kau di situ yang di tengah. Apa kau situ? ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم أشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك فيا عباد الله أوصي نفسي وأوصيكم جميعا بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya kepada umat ini dan menurunkan kepadanya Al-Quran sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Lalu dengan Al-Quran itu Allah menerangkan kebenaran, menjelaskan keburukan, supaya Allah menyelamatkan siapa yang dikehendakinya dan membiarkan sesat siapa yang dikehendakinya. Semoga limpah berkat dan keselamatan Allah limpahkan kepada hambanya yang mulia, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya nasihat takwa, senantiasa kami wasiatkan untuk pribadi ini dan juga untuk hadirin sekalian. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang terkasih. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah sangat maklum bahwa Allah menciptakan alam semesta ini, termasuk dunia yang kita tinggali ini,
dengan penuh keteraturan dan keseimbangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan sebaik-baik bentuk untuk mengisi dan menjalani kehidupan mereka dan dalam dunia yang telah Allah ciptakan itu. Bahkan demi terwujudnya keteraturan, Allah Subhanahu wa taala dari masa ke masa atau dari zaman ke zaman mengutus rasul dan utusannya dan membekali mereka dengan peraturan yang langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa siapa saja memilih untuk tidak beriman kepada rasul yang Allah utus pada setiap zaman tersebut, atau memilih untuk tidak beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasul pilihan Allah di setiap zaman yang dikehendakinya, atau siapa saja yang memilih untuk tidak percaya pada makhluk ciptaan Allah yang bernama malaikat, juga siapa saja yang tidak yakin dan percaya akan adanya yang namanya hari akhir, Allah tegaskan tegas-tegasnya bahwa mereka termasuk orang-orang yang sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Oleh karena kaum muslimin dengan seruan yang sangat indah atau ajakan yang sangat manja dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 136, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, aminu billahi wa rasulih, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, wal kitabil ladzina ala rasulih, dan kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya, wal kitabil ladzi unzila min qabl, dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi, dan siapa saja yang kafir kepada Allah dan malaikat-malaikatnya serta kitab-kitabnya, wa rasulihi wal yaumil akhir, dan hari akhir, dan kepada Rasul-Nya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Quran surah An-Nisa ayat 36. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada siapa saja yang mau beriman agar percaya dan beriman kepada Allah. Sebab kaum muslimin, bagi orang-orang berpikir dan berakal, tentunya meyakini bahwa keberadaan Allah jauh lebih nyata daripada keadaan makhluk, bahkan jauh lebih nyata daripada keadaan alam semesta ini. Setiap orang yang berpikir akan memahami bahwa semua yang berawal dari ketiadaan pasti diadakan, dan satu-satunya yang ada tanpa diadakan hanya Dia yang Maha Ada dan mengadakan sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, diutusnya para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi perantara dengan membawa berbagai aturan dan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kitab suci sebagai sumber atau sebagai dasar daripada seluruh aspek pengajarannya. Sementara kita pun tahu bahwa kitab suci ini adalah kalam firman Allah, maka beriman kepada Rasul dan juga kitab Allah adalah kewajiban selanjutnya setelah beriman kepada Allah. Dan keimanan kepada Rasul-Rasul juga keimanan kepada kitab-kitab, yaitu dengan mengimani seluruhnya tanpa terkecuali. Kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan dalam ayat berbeda Allah menegur kepada orang-orang yang memilah-milah ayat-ayat Allah agar mereka mengimani sebagiannya, sedang sebagian yang lain mereka kufuri atau mereka tolak. Maka Allah mengancam mereka bahwa mereka akan hina hidupnya di dunia dan akhirat akan memperoleh azab yang sangat pedih. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 85, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun." Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian, maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang berbuat demikian di antara kalian selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah
terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 85. Kaum muslimin rahimakumullah. Sangat jelas dalam ayat ini bahwa jangankan mengkafiri semua kitab-kitab Allah atau semua ayat-ayat Allah, bahkan sebagian dari isi kitab itu saja yang dikafiri, maka Allah mengancam akan menghinakan hidupnya di dunia dan nanti akan diazab pada kehidupan akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan pada ayat sebelumnya jelas Allah sebutkan bahwa mereka itu sangat telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Bagaimana tidak? Sementara Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Pengasih, nuqayyid lahu syaitan, dan biarkan syaitan menyesatkannya, wa huwa lahu qarin, dan menjadi teman karib. Dalam ayat ini Allah tegaskan bahwa orang yang berpaling dari peringatan Allah, maka Allah biarkan syaitan menyesatkannya dan menjadikan syaitan sebagai teman karibnya. Maka siapakah yang lebih jauh kesesatannya daripada orang yang Allah jadikan setan sebagai teman karibnya? Atau siapakah yang lebih jauh kesesatannya daripada orang yang Allah izinkan syaitan menguasai dirinya? Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban lillah, asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال ايضا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله